Keinformasi lainnya pemirsa, Persib Bandung U17 bersama Garuda Yaksa Football Academy Indonesia saat ini sedang berada di Doha, Qatar. Mereka berguru di Aspire Academy sebagai bagian dari penjelasan spirit hebat sepak bola Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Garuda Yaksa Football Academy Indonesia bersama Persib Bandung U17 saat ini sedang berada di Doha, Qatar. Mereka berguru di Aspire Academy sebagai bagian dari penjelasan spirit hebat sepak bola Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Fahri Francis, Head of Delegation Persib Garuda Yaksa ke Qatar mengatakan ini semua adalah janji dan keinginan mulia Prabowo Subianto. Menurut Fahri Francis, Prabowo Subianto optimis ada ribuan talenta hebat di tanah air. Mereka akan menjadi anak-anak Garuda Emas nantinya yang membela tim nasional dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Persib U17 yang berlatih di Aspire Academy Qatar ini merupakan peraih Piala Prabowo Subianto dalam turnamen Nusantara Open pada Juli 2022 lalu. Turnamen ini diikuti 16 tim dari seluruh Indonesia. Runner-up turnamen PSLS Loksmawe Aceh juga akan dikirim ke Aspire Academy. Sementara CEO Garuda Yaksa Football Academy Indonesia Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Indonesia Dusan Bogdanovic mengatakan mereka dilatih di Aspire Academy karena memiliki metodologi dan kepelatihan yang komplit dan modern. Ada banyak cabang dikelola Aspire dan Fahri bersama CEO Garuda Yaksa Football Academy Dusan Bogdanovic sudah bertemu dengan Ivan Bravo, Direktur Jenderal Aspire yang juga Direktur Teknis Qatar FA. Bahkan Garuda Yaksa Football Academy Indonesia Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Indonesia segera menyepakati kerjasama dengan Aspire Academy dalam pekan ini. Ada banyak prestasi mengesahkan di Aspire Football Dream. Qatar pada 2014 juara Piala Asia U19. 5 tahun meraih juara Piala Asia dengan memborong gelar pemain terbaik dan top skor untuk striker mereka Almus Ali. Bersama dengan pelatih skuad Persib Garuda Yaksa di Aspire Academy juga ada tim muda Zenit Saint Petersburg serta Laos U17 Al-Wehdah Arab Saudi dan Gornik Zabrze Polandia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan saluran 8 pagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru di kasus korupsi Best Transceiver Station ataupun BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satu tersangka itu adalah pihak swasta berinisial WP. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan satu lagi tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung mengumumkan penangkapan terhadap inisial WP. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, penangkapan WP dilakukan di kawasan Bandar Udara Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin 22 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dibantu tim dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Ketut Sumedana mengatakan WP diduga merupakan orang kepercayaan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Irwan sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Menurut Ketut, WP diduga menjadi penghubung antara pihak dalam kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo. Setelah ditangkap, WP lalu dibawa ke gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta. Setelah diperiksa, WP langsung ditetapkan menjadi tersangka. Kejaksaan Agung juga langsung melakukan penahanan terhadap WP untuk 20 hari pertama sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Agung melalui tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
WP menjadi orang ketujuh yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga paket 5 di Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, Kejaksaan sudah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Galumbang Menak Simanjuntak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Setelah melakukan penyidikan terhadap tersangka ini, Kejaksaan Agung juga menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6. Pengumuman penetapan tersangka terhadap Johnny dilakukan pada 17 Mei 2023. Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap kader Partai Nasdem tersebut. Kejaksaan menduga sebagai menteri dan pengguna anggaran, Johnny G. Plate memiliki peran sentral dalam proyek tersebut BTS 4G di Kementerian Kominfo. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.